Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Nanti seperti biasa kami juga akan menghadirkan dialog untuk Anda yang membahas mengenai Presiden Prabowo Subianto, membahas mengenai demokrasi Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri jika kita bandingkan dengan negara lainnya yang berlandaskan dengan gotong royong. Pertanyaannya, apakah demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia ini sudah sesuai dengan semestinya? Itu yang akan nanti kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintonia. Pemirsa, perbincangan lainnya yang juga akan kami hadirkan ini mengenai kenaikan pajak yang terjadi di sejumlah daerah seperti misalnya di Pati, Cirebon, Semarang, Jombang, bahkan hingga Bone. Tarif PBBP 2 melonjak naik hingga ratusan persen, bahkan ada yang menembus 1000%. Pertanyaannya kemudian, apa langkah untuk membungkam dan juga membendung kebijakan yang mengejutkan ini dari para kepala daerah? Kami akan membahasnya bersama sejumlah para narasumber. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, dunia sepak bola Indonesia berduka. Mantan manajer timnas Indonesia sekaligus Persija Jakarta, I Gusti Kompiang Manila, wafat pada Senin pagi. I Gusti Kompiang Manila meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam usia 83 tahun. Semasa hidupnya, ia menorehkan berbagai prestasi seperti mengantarkan timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991 serta membawa Persija Jakarta menjadi juara Liga Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2007 silam, IGK Manila mundur dari Persija dengan alasan kesehatan dan usia. Namun pada tahun 2020 ia kembali aktif sebagai Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Dari rumah sakit, jenazah dibawa ke Akademi Bela Negara Partai Nasdem untuk diberikan penghormatan terakhir sebelum nantinya dikremasi pada Rabu 20 Agustus 2025. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pun melepaskan kepergian Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem tersebut. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hari ini mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah bersama keluarganya. Ya, Gibran datang bersama istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Ete serta Lalembah. Setibanya di pintu utama, Gibran menaiki shuttle bus untuk berkeliling. Kedatangan Gibran menjadi pusat perhatian para pengunjung pemirsa. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi langsung perayaan HUT Kemerdekaan yang digelar warga di RW 4, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Wapres hadir untuk menyapa warga dan menyaksikan langsung lomba panjat pinang yang digelar di sepanjang aliran Sungai Kalimalang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat ikut merasakan semarak dan kebersamaan dalam momen bersejarah bangsa. Aksi heroik ditunjukkan seorang bocah saat upacara penurunan bendera di kantor Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Anak tersebut secara spontan memanjat tiang setinggi 14 meter untuk mengambil bendera merah putih yang talinya terlepas dan tersangkut di atas tiang saat upacara penurunan bendera. Pemirsa, dalam video amatir yang beredar, nampak seorang anak laki-laki yang secara tiba-tiba memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera yang tersangkut saat pelaksanaan upacara bendera. Aksi yang mendapat banyak perhatian ini disambut riuh tepuk tangan peserta upacara dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Bocah yang diketahui bernama Azam merupakan seorang pelajar MTS kelas 2 berhasil membawa turun bendera merah putih. Tindakan pelajar ini pun menuai banyak pujian dan bisa menjadi contoh bagi generasi muda terhadap kecintaannya kepada Sang Merah Putih. Momen kemeriahan HUT Kemerdekaan ke-80 RI masih bergulir di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kabupaten Lebak, Banten.
Ya, inilah keseruan emak-emak pemirsa di kampung Rancawiru, Desa Sukabekarsari, Kabupaten Lebak, Banten saat mengikuti lomba menangkap bebek. Mereka berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup dan berjalan merayap mencari seekor bebek yang dilepas panitia. Arena lomba digelar di area pesawahan dan dipagari setinggi kurang lebih 1 meter agar bebek tidak kabur. Setiap sesi diikuti 5 peserta membuat suasana semakin ramai. Penonton pun langsung bersorak dan tertawa melihat para peserta mengejar bebek dengan kondisi mata yang tertutup. Berikutnya pemirsa, ratusan warga kampung Blok Ambon, Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten ini menggelar lomba menangkap ikan lele di sawah dengan tangan kosong. Lomba unik ini menjadi hiburan untuk memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Warga tumpah ruah di area persawahan di kampung setempat untuk mengikuti lomba menangkap ikan lele dengan tangan kosong. Tak kurang dari 2 kuintal ikan lele berbagai ukuran diperebutkan oleh para peserta yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Selain sebagai agenda peringatan HUT RI, lomba tangkap ikan lele ini juga digelar sebagai ajang silaturahmi dan keguyuban antar warga. Jangan nimbuk-nimbuk. Pemirsa, peristiwa kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Blora, Jawa Tengah belum bisa dipadamkan. Polisi memanggil sejumlah saksi atas peristiwa kebakaran sumur minyak tersebut dan melakukan penyelidikan. Dukungan penanganan pemadaman pun juga datang dari beberapa pihak. Bantuan ini merupakan bantuan teknis untuk memadamkan api, termasuk menyarankan metode pengurukan sumur dengan tanah menggunakan bantuan eskavator dan pantauan drone agar lebih efektif. Selain itu pemirsa, BPBD bersama Damkar berusaha untuk memutus aliran limbah minyak guna mencegah api merambat lebih jauh. Sementara 3 jenazah korban yang merupakan warga setempat yakni Tanek, Sureni, dan Wasini telah dimakamkan. Pemirsa, di segmen berikutnya kami akan perbarui informasi langsung dari lokasi kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, telah terjadi kebakaran sumur minyak rakyat di Blora, Jawa Tengah, dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya sudah bersama kami Iwan Sucipto yang merupakan Kepala Desa Gandu. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Pak Iwan, bisa mendengar kami? Pak Iwan? Pemirsa, terjadi kebakaran sumur minyak rakyat yang terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Peristiwa kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Blora, Jawa Tengah belum bisa dipadamkan. Polisi memanggil sejumlah saksi untuk mengetahui dan juga mendalami kasus kebakaran ini. Sampai dengan saat ini, api diduga masih menyala dan juga masih dilakukan penyelidikan. Dukungan penanganan dari pemadaman pun juga datang dari beberapa pihak. Ya, bantuan ini pemirsa ini merupakan bantuan teknis untuk memadamkan api, termasuk menyarankan metode pengurukan tanah yang nantinya ini juga diharapkan mampu memadamkan kebakaran
sumur ya yang kemudian ini terjadi di Blora, Jawa Tengah, pemirsa. Selain itu, BPBD bersama dengan Damkar ini juga terus berupaya untuk memutus aliran limbah minyak guna mencegah api merambat lebih jauh. Sementara itu, pemirsa, 3 jenazah korban yang merupakan warga setempat, yakni Tanek, Sureni, dan juga Wasini telah dimakamkan. Sedangkan 2 korban yang mengalami luka bakar masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk pemulihan lebih lanjut setelah kejadian dari kebakaran tersebut terjadi. Kita akan kembali untuk menyapa pemirsa Pak Iwan selaku Kepala Desa Gandu di Blora, Jawa Tengah yang mungkin sudah tersambung bersama kami saat ini. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Mbak. Baik Pak Iwan, kami ingin tahu untuk kondisi saat ini, apakah api sudah bisa dipadamkan dan juga warga sendiri kondisinya seperti apa Pak Iwan? Ini malam ini kondisi sumur masih belum bisa terkondisikan, masih nyala. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas untuk mengantisipasi agar api tidak merambat ke wilayah lainnya? Ini sudah ada BPBD sama Damkar sudah dipersiapkan di lokasi untuk menetralisir kepanasan yang di sekitar rumah warga. Baik, mungkin boleh diceritakan kembali Pak Iwan, sebenarnya awal mula kebakaran ini terjadi, ini kapan dan pukul berapa pada saat itu Pak Iwan? Kurang lebih dari laporan warga, itu di jam 11-an. Sebenarnya kami belum tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa. Tapi di situ laporan warga ada kebakaran di lokasi dekat Gendang gitu. Baik, Pak Iwan, mungkin apa saja langkah-langkah antisipasi yang dilakukan baik oleh kepala daerah setempat? Ini tadi udah ada Pertamina sama untuk melakukan pemadaman api, tapi sampai saat ini belum bisa dipadamkan karena alat eskavator yang besar ini belum bisa masuk. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas informasinya. Tentu kita harapkan kondisi di sana segera membaik, api pun segera bisa dipadamkan. Sehat dan juga aman-aman selalu semuanya. Terima kasih kembali, Pak Iwan. Amin. Baik, kami ke informasi lainnya pemirsa. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad telah diperiksa selama 10 jam oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Abraham Samad menjadi satu dari 12 orang terlapor kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Apa yang membuat Abraham ikut terseret perkara yang menyita perhatian publik tersebut? Selengkapnya dalam Ulas Utas, podcast Ijazah Jokowi, Abraham Samad diperiksa. Nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad terseret kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang tengah disidik Polda Metro Jaya. Ia menjadi salah satu dari 12 orang terlapor. Rabu pekan lalu, Abraham Samad memenuhi panggilan pemeriksaan terhadap terlapor di Subdirektorat Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan. Kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangka. Perkara yang menyeret Abraham Samad ini merupakan bagian dari 4 laporan yang telah masuk tahap penyidikan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli lalu. Ada beberapa pelapor, salah satunya adalah Jokowi.
Lantas, apakah Jokowi juga yang memasukkan nama Abraham Samad dalam laporan yang ia layangkan 30 April lalu itu? Saya tegaskan lagi ya, jadi Pak Jokowi tidak pernah melaporkan Bang Abraham Samad ya. Yang kami laporkan 24 objek dengan 5 inisial nama dan itu nggak terkait dengan Bang Abraham Samad. Tapi memang bahwa ini kan ada LP lain yang juga masuk ya, 3 LP lain. Ini juga kita perlu hormati prosesnya ya. Dan tinggal kita lihat bagaimana ini bergulir. Memang di dalam ITE itu bisa jumlah tersangka bisa menjadi sedikit, bisa menjadi banyak. Karena ada turut serta dari peran-peran lainnya. Contohnya siapa yang menyatakan, tapi siapa yang mengedit, siapa yang menyebarkan. Tapi masing-masing pun akan dilihat mensreanya. Jangan khawatir, ya. Hukum tidak senaif itu ya. Abraham Samad menilai ada kejanggalan atas pemanggilan dirinya dalam perkara yang menyedot perhatian publik itu. Apalagi menurutnya materi pemeriksaan penyidik tidak sesuai dengan surat panggilan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita agak sesalkan karena kalau dilihat dari surat panggilan, tempus locus delictinya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat dan tidak merasakan. Ya, selama 10 jam, Abraham Samad diperiksa oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan 56 pertanyaan. Ia ditanya perihal tayangan podcast yang membahas polemik ijazah Jokowi bersama Roy Suryo CS. Podcast yang dikulik penyidik itu diunggah di channel YouTube milik Abraham Samad pada 13 April 2025. Ini berkaitan dengan undangan wawancara kepada Pak Roy Suryo di podcastnya Pak Abraham Samad di channel YouTube Abraham Samad Speak Up tanggal 13 April 2025 itu. Jadi lebih penekanannya ke sana. Jadi dianggap bahwa ada beberapa kalimat-kalimat mungkin pernyataan dari Pak Roy Suryo yang seolah-olah bahwa ijazah milik Pak Jokowi adalah palsu. Jadi itu kira-kira gitu. Menurut Abraham Samad, isi podcast dalam YouTube-nya yang membahas ijazah Jokowi tersebut bersifat edukasi yang bertujuan agar masyarakat paham tentang hak dan kewajiban dan tak tersesatkan. Namun mengapa namanya ikut terseret dalam dugaan fitnah? Abraham Samad itu kan hanya podcast ya. Iya. Saya tidak tahu apa pasal yang ditujukan pada dia siapa gitu. Tapi saya hanya bisa mengira-ira kurang lebih dia disebutkan turut serta menyebarkan berita bohong. Kurang lebih itu. Turut serta. Jadi makanya turut sertanya apa ya melalui podcast itu. Podcastnya itu begini loh, dididikan gini sah apa. Ya sudah wajar untuk membuat terangnya perkara kira-kira gitu. Lantas bagaimana pakar hukum pidana melihat terseretnya nama Abraham Samad? Peristiwa yang dilaporkan adalah sebuah peristiwa yang dikonstruksikan untuk melakukan edukasi, mendiskusikan atas sebuah fenomena yang muncul di masyarakat. Nah, mungkin saja di dalam edukasi melalui podcast tadi itu muncullah narasi-narasi yang dianggap ya mencemarkan nama baik, dianggap memfitnah, dianggap menyebarkan kebencian berdasarkan sara, dianggap menyebarkan berita hoax yang kemudian menimbulkan kerusuhan, atau kemudian membuat sebuah data yang tidak benar, atau kemudian adanya dugaan misalnya penghasutan gitu ya. Nah, itu kan yang dalam versi pelapor mungkin menganggap seperti itu. Sebaliknya, jika si pembuat podcast, yakni Abraham Samad, tidak punya niat jahat mencemarkan nama baik, menyebarkan kebencian atau maksud serupa lainnya, maka bisa jadi tuduhan pidananya akan gugur.
Tapi kalau kita cermati dari apa yang ada dalam podcast dan dalam konteks untuk memberikan semacam edukasi, maka menurut saya memang ini satu perkara yang kemudian sulit dikatakan cukup alat bukti kalau kemudian dikategorikan sebagai sebuah peristiwa pidana. Karena apa? Karena tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, ya, tidak ada kehendak dan maksud untuk memfitnah, tidak ada kehendak dan maksud untuk mencemarkan nama baik, juga tidak ada kehendak dan maksud untuk melakukan penghasutan. Maka untuk itu menurut saya mengingat tidak ada niat jahat seperti tadi itu, maka tidak cukup alat bukti untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah sebuah peristiwa pidana. Tetapi tentunya kita hormatilah apa yang dilakukan oleh penyidik. Ini kan sebelum berakhir, ya, masih ada proses penyidikan, yaitu menentukan apakah akan ada tersangka atau tidak. Proses pengusutan kasus yang menyeret Abraham Samad dan 11 orang terlapor lainnya masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Penyidik juga telah melakukan penyitaan ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada, UGM, dan SMA milik Jokowi yang dituding palsu itu. Akankah proses hukum yang sudah ada di tingkat penyidikan ini membawa semua terlapor termasuk Abraham Samad menjadi tersangka? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berlandaskan dengan gotong royong. Pertanyaannya, apakah penerapan demokrasi di Indonesia ini sudah tepat dan juga sesuai dengan semestinya? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sesaat lagi bersama dengan sejumlah narasumber. Indonesia baru saja memperingati kemerdekaannya yang ke-80 di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Gibran. Dalam pidato kenegaraannya di depan anggota DPR, DPD, dan MPR RI pada hari Jumat kemarin, Presiden menyebut jika Indonesia menjadi perhatian dunia usai melakukan transisi demokrasi yang aman dan sukses. Presiden Prabowo Subianto menegaskan jika demokrasi Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya. Demokrasi Indonesia dilandasi gotong royong, saling pengertian, dan merangkul. Hal inilah yang kemudian dipraktekkan Presiden Prabowo usai memenangkan kontestasi pemilu yang menjadikannya presiden. Prabowo merangkul lawan politiknya, alih-alih memunculkan konflik sebagai lawan politik. Apakah demokrasi Indonesia saat ini sudah on the track? Dan sesuai dengan yang disampaikan Presiden memiliki kekhasan dibandingkan negara lain. Sementara jika melihat politik daerah atau lokal, masih ada kecenderungan lawan politik tetap berlanjut meski pesta demokrasi usai. Itu tadi pertanyaannya, pemirsa, apakah kemudian ini demokrasi yang berlandaskan dengan gotong royong yang beberapa waktu lalu disinggung dalam pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sesuai dengan apa yang semestinya ataupun juga disebut on the track begitu ya. Kita akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelah saya sudah ada Pak Ferry Juliantono yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra dan juga sekaligus Wakil Menteri Koperasi, politisi Gerindra ya, Pak Menteri. Oke, baik. Sehat, Pak Wamen? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih waktunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Bajunya keren, merah putih. Waduh, makasih. Masih semangat kemerdekaan, Pak. Iya dong. Di sebelahnya sudah ada Bang Saleh Daulay yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Bang Saleh. Selamat malam, Mbak. Ya. Oke, dan sebelahnya lagi sudah ada Bang Henry Satrio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Paramadina. Bang Henry, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Bang Hensan. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Siap. Pak Ferry, kalau kita melihat pidato kenegaraan beberapa waktu yang lalu, ini kan tentunya memancarkan semangat yang luar biasa juga ya dari
pidato Pak Presiden begitu, menyebut bahwa demokrasi kita ini ternyata memiliki kekhasan, ada bedanya gitu dengan negara-negara lain ternyata. Sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo, perbedaan ini sendiri, khas yang dimaksud oleh Presiden ini seperti apa? Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa memang ada case yang khusus ketika di akhir periodenya Pak Presiden Pak Jokowi, kemudian digantikan oleh Pak Prabowo itu kan, padahal dua tokoh ini adalah pernah dalam periode sebelumnya menjadi kompetitor, tetapi itu diperlihatkan bahwa ternyata enggak, proses transisi demokrasinya yang setelah Pak Prabowo jadi presiden ternyata tetap terjaga semangat persatuannya, tetap terjaga keberlanjutannya tanpa ada sesuatu yang di negara-negara lain seringkali itu malah, misalnya di Amerika, di beberapa negara itu kan negara demokrasi lainnya begitu ya? Iya, jadi memang ini adalah contoh yang menurut pendapat saya ini khas Indonesia. Nah, demokrasi kita khasnya itu karena demokrasi kita bukan demokrasi liberal yang saling caci mencaci, saling jatuh menjatuhkan dan yang aneh-aneh gitu. Tapi demokrasi yang Pancasila itu adalah demokrasi yang tetap menjunjung musyawarah, musyawarah dan pemufakatan, dan kemudian ada semangat gotong royong, ada semangat kekeluargaan. Gotong royong itu artinya gini, gotong itu punya tujuan bersama, memikul bersama-sama. Royong itu membagi manfaat secara bersama-sama. Nah, demokrasi Pancasila itu ala Indonesia adalah demokrasi yang sesuai dengan amanat para pendiri, founding fathers kita. Demokrasi kita jelas-jelas di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah demokrasi Pancasila yang kekeluargaan dan disertai dengan semangat gotong royong dalam arti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini akan menjadi fondasi atau modal sosial, politik, budaya yang sangat kuat yang dalam periode Pak Prabowo sekarang ini betul-betul dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi lompat dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah yang juga program-programnya disesuaikan kembali kepada semangat pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa demokrasi Pancasila itu meliputi bukan hanya demokrasi politiknya, tapi yang juga lebih penting yang dirasakan oleh masyarakat, dibutuhkan masyarakat adalah demokrasi ekonomi. Jadi yang di demokrasi politiknya ada ketenangan, keteduhan, ada persatuan, ada keberlanjutan. Tapi di demokrasi ekonominya juga demokrasinya harus terasa sampai ke piring-piringnya rakyat, sawah-sawahnya petani, kampung-kampung di kota-kota dan lain sebagainya. Ini demokrasi ekonomi. Rasanya juga ketika kita bicara demokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi ekonomi itu menjadi penting. Baik, Pak Prabowo itu juga yang difokuskan oleh Presiden ya. Pak Prabowo demokrasi politiknya sudah diteladani beliau. Nah, demokrasi ekonominya beliau bikin contoh koperasi desa itu instrumen untuk mendemokratisasikan ekonomi. Bikin sekolah rakyat itu adalah instrumen untuk mendemokratisasikan makan bergizi, artinya segala macam. Masih terus berproses begitu ya dan selalu difokuskan oleh Presiden Prabowo. Dan itu yang agak kelupaan demokrasi itu yang ekonominya. Harus ditambahkan untuk saat ini selain demokrasi politik begitu ya, Pak Ferry ya. Prabowo sekarang menekankan pentingnya juga modalitas demokrasi politik digunakan untuk mendemokratisasikan ekonomi. Gitu, saya bergeser izin ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau Anda ingat ini kan PAN memang juga pernah berkoalisi di era Pak SBY pada saat itu. Kemudian juga ada peralihan dari SBY ke Presiden Jokowi, kemudian juga Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo di tahun 2024 kemarin. Apa yang perbedaan yang begitu terasa begitu yang dirasakan oleh teman-teman di PAN, karena memang kemarin juga sempat disebutkan ya bahwa kelancaran transisi ini ternyata juga mendapat perhatian dari dunia, Bang Saleh.
Jadi kalau PAN itu melihat kan dari dulu kalau Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang memang pas dan pantas untuk memimpin bangsa Indonesia yang begitu besar ini. Salah satu contoh yang saya kira bisa kita jadikan sebagai rujukan itu adalah pernyataan beliau di banyak tempat bahwa 1000 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi saya kira itu yang diterapkan sekarang ini oleh Pak Prabowo sehingga nggak boleh ada faksi-faksi di dalam pemerintahan yang ada sekarang. Nah karena itulah maka dia mengundang semua stakeholder di negara ini untuk ikut terlibat di dalam proses pembangunan itu. Maka kalaupun kemarin itu adalah oposisi, jelas-jelas oposisi. Bahkan ada yang di awal itu sudah berdiri bersama dengan Prabowo seakan-akan ini akan running bersama gitu. Tiba-tiba loncat pergi ke tempat lain misalnya seperti itu. Tapi sekarang Prabowo menganggap itu biasa saja. Ini adalah teman. Jadi karena itu kita harus rangkul dan kita ajak bekerja sama. Itu satu contoh yang saya kira diterapkan oleh Pak Prabowo dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya statement saja, tapi itu dinyatakan dan dilakukan secara konsisten. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo itu kelihatan memang tidak mau menghegemoni semua kekuatan yang ada di masyarakat kita. Jangan mentang-mentang dia jadi presiden, semua kesempatan yang ada diambil secara sepihak. Nah karena itulah maka ini distribusi tugas dan juga kewenangan itu diberikan secara merata kepada orang-orang yang ada di situ. Kalau misalnya orang-orang biasa bukan seperti Pak Prabowo, kalau kemarin tuh ini orang mencaci maki kalau saat berdebat itu loh, debat pilpres itu kan bisa jadi di hati dia sampai sekarang kan nggak terobati gitu, selalu terluka misalnya. Tapi itu kan dilupakan oleh Pak Prabowo. Semua diundang. Dan yang ketiga yang perlu dicatat adalah Prabowo ini orang yang sabar. Saya tahu persis sekarang kan ada dinamika politik yang berkembang. Baik yang kelihatan secara nyata maupun yang pelan-pelan di belakang. Tapi Pak Prabowo selalu sabar untuk menghadapi itu. Dan tetap saja berusaha merangkul semua pihak. Bahkan, mohon maaf ini sebetulnya kursi terbesar di parlemen itu kan PDI Perjuangan. Tapi Pak Prabowo dengan adanya katakanlah pemisahan visi pada waktu Pilpres kemarin, itu tidak merubah sikap beliau untuk menghormati Ibu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Ini kan bagian dari kesabaran dengan harapan kekuatan-kekuatan yang ada di PDI Perjuangan itu bisa dirangkul kembali oleh Pak Prabowo dan kita bersama-sama untuk mengembangkan bangsa Indonesia ini. Dan Pak Prabowo tahu persis bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup dewasa dan punya pendukung yang sangat banyak di Indonesia, ini adalah kekuatan besar yang untuk bisa kita jadikan sebagai modal kita untuk membangun Indonesia ke depan. Gitu. Dan transisi yang samakah yang kemudian dirasakan pada saat era SBY ke Pak Jokowi pada saat itu, Bang Saleh? Saya melihat ada sedikit perbedaan karena kalau di masanya SBY kan kelihatan juga mana yang oposisi, mana yang ingat nggak waktu itu dulu kan ada perbedaan visi di DPR itu, sehingga pada saat menentukan harga BBM saja pada waktu itu kan sampai terbagi terbelah itu, dan itu sangat kuat pembelahannya. Saya tahu persis dinamika itu. Dan kita juga merasakan pada waktu itu. Nah Jokowi juga begitu. Jokowi itu tetap aja melihat ada 1-2 partai yang memang di luar pemerintahan. Gitu. Walaupun pada akhirnya seperti kami masuk di ujung kan. Diajak untuk bergabung di ujung. Tetapi tetap saja ini berbeda. Kalau Pak Prabowo ini di awal ini dia mengundang semua orang. Bahkan dia menyatakan Anda bergabung dengan pemerintah silahkan. Tetapi ketika Anda bergabung jangan berhenti untuk mengkritik pemerintah. Karena kritik-kritik yang membangun dari yang mereka berada di dalam justru bisa dianggap sebagai modal utama untuk memperbaiki dan bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan tentu saja bukan hanya di pentas nasional tetapi di pentas global. Dan itu kita saksikan sendiri betapa pengaruh dari Presiden Prabowo ya ketika datang ke Perancis diundang, ketika ke Rusia, ke Cina, ke Amerika, ke banyak negara. Itu orang banyak semua yang mengapresiasi gitu mengapresiasi ya, Bang, dan menghargai keberadaan beliau. Dan sekarang beliau ditunggu-tunggu untuk mengunjungi beberapa negara lainnya. Dan ini sebetulnya adalah modal besar bagi bangsa Indonesia yang adanya di tangannya Presiden Prabowo. Karena itu tidak ada alasan bagi kita tidak mendukung beliau. Baik, saya penasaran sebenarnya tanggapan dari Bang Hensat dan kemudian juga apakah memang betul seperti tadi paket yang sudah disampaikan ya Bang ya, ini sebenarnya demokrasi yang diterapkan ini sudah on track belum sih? Tapi dijawab nanti Bang Hensat, usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Hensat. Bang Hensat, Anda menanggapinya sendiri seperti apa? Menyoroti mungkin kemarin sempat dengar secara keseluruhan pidato dari Presiden, mulai dari pernyataan bahwa Indonesia ini ternyata diapresiasi oleh sejumlah negara berkaitan dengan transisi kepemimpinannya, hingga permasalahan demokrasi Bang, yang ternyata ini juga spesial nampaknya ya di mata Pak Prabowo ini, yang memiliki kekhasan tersendiri, gotong royong yang Indonesia banget gitu Bang. Anda sendiri melihatnya gimana Bang Hensat?
Iya gini, Tiara, kalau kita menyaksikan Pak Prabowo, saya sudah sering bilang nih, ada dua strategi politik yang dia lakukan sebetulnya. Yang pertama merangkul semua, kemudian yang kedua dia percaya kalau elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan. Dua hal itu yang nampaknya dia pegang terus. Buat demokrasi sehat nggak? Ya bikin deg-degan pastinya. Kemarin Pak Prabowo pada saat sidang tahunan itu dia bilang demokrasi kita ini demokrasi yang mempersatukan. Tapi terakhir-terakhirnya dia bicara, saya happy juga tuh. Karena dia bilang silakan mengkritik, silakan protes, silakan mengawasi. Walaupun kalau ada kritik ya kita agak gimana gitu ya, dia bilang gitu. Tapi dia terusin tuh, silakan kalau mau kritik, emang pemerintah butuh kritik. Nah, pidato Pak Prabowo yang terakhir, yang dikatakan boleh menyampaikan kritik, itu harus dipahami oleh jajaran aparat di bawahnya. Jangan kemudian Prabowo bilang silakan kritik, kemudian Dasko juga bilang jangan bentur-benturkan. Tadi Pak Menteri juga bilang, Pak Wamen bilang bagus demokrasi. Nah ini jajaran aparat di bawahnya mesti ngerti juga. Jangan kemudian Presiden bilang silakan kritik, gitu ya, silakan berekspresi. Jajaran aparatnya nggak paham, giliran rakyat mengibarkan bendera One Piece, dibikin trauma rakyatnya, didatengin sama aparat ke rumahnya suruh turunin, itu bikin trauma rakyat loh. Jangan disangka rakyat tuh kalau didatengin langsung ditindak gitu ya. Aparatnya tuh happy, enggak, takut akhirnya. Dan ini imbasnya jadi jelek ke demokrasinya Pak Prabowo. Jadi mau saya, jajaran aparat di bawah Pak Prabowo ini mesti paham juga, Presiden itu mempersilahkan kritik gitu. Misalnya Pati yang terjadi gitu ya. Itu eskalasinya akan terus meningkat kalau kemudian demokrasinya tidak dipahami oleh aparat di bawahnya. Kenapa? Karena ya itu rakyat pengennya tetap bersuara, tetap memberikan masukan-masukan kritis. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini luar biasa, dia sudah melakukan merangkul dan dia sudah membuat elit-elit politiknya rukun. Tapi setelah itu demokrasinya mesti dijaga. Seperti apa ya? Kemarin bentuknya Pak Prabowo menyampaikan langsung itu. Silakan kritik, silakan protes, silakan mengawasi. Dan apakah bisa mampu menyentuh level daerah, Bang Ensat? Nggak harus bisa. Kalau Anda lihat sejauh ini? Sejauh ini belum, tapi memang case-nya menaikkan PBB ini, kita harus bicara dari sisi ekonomi. Ini kan ada efisiensi. Mereka nggak punya uang nih daerah. Mau gaji orang dari mana? Kalau hanya pajak-pajak yang 11% itu, kan larinya ke Ibu SMI, ke Kementerian Keuangan. Yang mereka bisa dapetin apa? Ya PBB. Supaya bisa hidup daerahnya, supaya bisa menggaji ASN-nya. Hanya memang arogansinya nggak perlu ditunjukkan. Yang di Pati kemarin kan sudah menaikkan 250%, tapi arogansinya ditunjukkan kan, jangan 5.000. Gitu ya? 50.000 juga saya hadapi, saya nggak akan mundur, kira-kira begitulah. Ya akhirnya kan demo berjilid-jilid, besok nanti 25 Agustus katanya ada jilid 2 tuh, demo di Pati. Daerah-daerah lain gimana? Cirebon, Jombang yang katanya juga menaikkan pajak ribuan persen bahkan. Nah jadi balik lagi ke Pak Prabowo, akhirnya sekarang ada 3 elemen masyarakat yang kita harapkan bisa menjaga demokrasi. Karena elitnya udah dirangkul semua kan. Jadi yang pertama tentu saja media massa, kekuatan keempat demokrasi. Harus stay kritis juga nih ya. Kemudian ya saya paham lah media adalah industri. Tapi tetap ada idealisme yang harus dijaga. Kemudian yang kedua masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini menjadi pilar demokrasi juga sekarang. Yang ketiga ya mahasiswa. Jadi ya mau nggak mau kita berharap kepada 3 kekuatan besar ini untuk menjaga demokrasi. Sekarang tadi menarik ya. Sudah dirangkul semua belum? Sudah. PDI Perjuangan sudah ada di dalam pemerintahan? Sudah. Tadi kan waktu offline kan Bu Mega ya BPIP, kemudian BRIN, Mbak Puan secara juga, tidak langsung gitu ya, Mbak Puan juga tetap jadi ketua DPR kan. Kemudian banyak kader PDI Perjuangan yang dirangkul menjadi dubes dan lain-lain kan. Jadi memang komisaris. Ya secara elit 2 hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu ya begitu sudah dia rangkul semua. Kemudian elit politiknya rukun. Nah demokrasinya harus dijaga. Kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa silakan kritik. Walaupun kritik kagak begini, tapi silakan kritik. Nah tolong mengerti, dipahami oleh aparat jajaran di bawahnya. Aparat jajaran di bawahnya. Kalau Anda sendiri Pak Ferry, sebenarnya Pak Prabowo ini ada pesan tersendiri nggak sih untuk para pembantu presiden hingga ke level terbawah mungkin atau aparat-aparat yang kemudian juga turut membantu agar pesan yang kemudian disampaikan di pidato kemarin ini terimplementasikan dengan baik? Kalau saya rasa Pak Prabowo waktu awal pemerintahan
melaksanakan retreat. Retreat itu di pemerintahan, kementerian, lembaga. Itu kan maksudnya adalah untuk mengkonsolidasikan tujuan bersamanya. Kemudian juga ada retreat dari kepala-kepala daerah. Rasanya juga itu ada dalam rangka untuk membangun satu pedoman yang sama, satu visi yang sama. Kalau ada anomali kekhususan dalam peristiwa seperti Pati dan lain-lain itu kan anomali. Tapi mainstream arus utama yang ingin dibangun Pak Prabowo dari sejak awal di pemerintahan adalah mengkonsolidasikan kementerian, lembaga termasuk daerah itu agar punya tujuan yang sama. Tujuan yang samanya Pak Prabowo jelas selalu mengatakan saya akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33. Itu ideologinya Pak Prabowo sekarang. Bukan demokrasi liberal tapi demokrasi Pancasila. Itu udah terang benderang, dan bagi yang belum memahami tentang terjemahan demokrasi Pancasila itulah yang sebenarnya sekarang ini prosesnya kan baru 10 bulan. Tapi apa yang terjadi sekarang dirasakan bukan hanya di pusat, di kementerian lembaga. Contoh, kita ada Inpres nomor 9 tahun 2025, ada Kepres tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Itu melibatkan 18 kementerian lembaga, melibatkan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Seluruhnya terlibat. Jadi untuk punya tujuan membangun badan usaha koperasi dan membangun ekonomi di desa-desa. Ini kan sesuatu yang ini sampai level desa loh. Jadi dinamika ini menurut saya penting karena memang yang tadi di awal saya sampaikan yang agak ketinggalan demokrasi ekonominya. Di luar bahwa Pak Prabowo tadi disampaikan sebagai pemimpin dia harus lebih aktif ikut terlibat dalam ketertiban dunia, aktif dalam membangun hubungan yang bebas dan aktif. Dibuktikan beliau keliling tiada henti-hentinya berkunjung ke banyak negara, ketemu para tokoh dan lain sebagainya. Jadi ini di dunianya udah keren, di internalnya sedikit disempurnakan begitu ya. Ya, kalau ada seperti Mas Hendy tadi sampaikan ada kritik, ada ini ya, apalagi sekarang sosial media kan terbuka. Jadi kita pun yang di dalam pemerintahan juga harus terbiasa juga dengan suara kritis gitu. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai upaya presiden untuk membawa kembali Indonesia ke kitahnya, ke rel yang paling benar, Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 itu jangan terganggu dengan karena kita demokrasi, tapi ini yang penting malah jadi dikorbanin, nggak boleh gitu. Kalau kartu presiden pasti punya tujuan itu, makanya beliau ingin merangkul semua kekuatan politik supaya ada persatuan, karena itu perlu. Jadi elitnya tenang, tapi rakyatnya pun yang terpenting juga harus selesai masalah-masalah yang mendasarnya. Sampai ke akar rumput begitu ya, Pak sampai ke piring-piring rakyat yang di rumah-rumah itu. Saya bergeser ke Bang Saleh. Bang Saleh, Anda, terutama PAN begitu ya, sebagai partai yang memang sudah sejak lama mengenal secara personal Pak Prabowo, adakah celah-celah yang kemudian ini perlu diwaspadai begitu ya, jika nanti demokrasi yang kemudian dijalankan di era Pak Prabowo ini, yang kalau beliau mengatakan, saya boleh mengutip ini, adalah dengan semangat gotong royong, berlandaskan gotong royong, begitu. Ini tidak disalahgunakan dan juga tidak disalahartikan nantinya menjadi anti kritik yang kemudian ini dikhawatirkan oleh masyarakat, atau bahkan semakin kuatnya power dari oligarki ini sehingga akhirnya semua masukan-masukan ini dianggap angin lalu saja begitu. Ya, kalau menurut saya satu hal yang mungkin perlu diwaspadai bukan justru anti kritik itu. Sebetulnya kan Prabowo tuh menghadapi kritik itu biasa. Karena beliau kan sudah ikut tanding berkali-kali. Kalah menang menurut beliau itu sebetulnya adalah dalam konteks itu adalah bagian daripada hasil sebuah pertandingan. Kalau Anda tidak mau kalah atau menang ya jangan ikut bertanding. Nah, karena itu kalau kritik-kritik seperti itu bagi Prabowo itu biasa, dan itu saya kira tidak akan mengganggu konsentrasi beliau. Yang menurut saya sekarang itu yang cukup menurut saya menjadi bahan pokok perhatian dari Prabowo adalah
upaya-upaya orang untuk melakukan pemecahan beliau dengan orang-orang lain. Katakanlah seperti sekarang kan di media sosial, kalau kita baca itu kan ramai sekali misalnya membenturkan quote and quote ya antara presiden dengan wakil presiden misalnya seperti itu. Dan Wapres dinilai seperti ini jauh misalnya atau punya agenda sendiri yang tidak patuh dan macam-macam itu. Ini menurut saya itu satu agenda orang lain yang pasti ini bukan agenda daripada timnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak pernah menganggap remeh dengan siapapun. Walaupun misalnya sekarang ada mohon maaf ya isu-isu yang cukup kencang ya berkaitan dengan presiden yang sebelumnya misalnya gitu. Tapi Pak Prabowo tetap menghormati dan luar biasa kepada seluruh mantan-mantan presiden yang ada. Dan ini menunjukkan Pak Prabowo itu sangat menghormati orang-orang. Dan termasuk misalnya tentu dengan Pak Jokowi. Nah ini jangan sampai misalnya upaya-upaya membenturkan Pak Prabowo dengan mereka itu malah justru nanti tidak baik atau katakanlah misalnya Pak Prabowo terkesan terbawa arus untuk dibenturkan seperti itu. Nah karena itu menurut saya yang di luar itu adalah tugas bersama. Kalau misalnya gimana meningkatkan ekonomi, bagaimana supaya kooperasi berhasil, bagaimana kita pertambangan nanti bisa ditertibkan, perkebunan bisa ditertibkan, semua itu dipidatokan kemarin oleh Pak Prabowo. Itu beliau tidak mungkin sanggup sendiri mengerjakannya. Dan beliau mengundang kita semua untuk ikut terlibat di situ. Termasuk media tentu seperti yang disampaikan Pak Hensat tadi, itu diundang untuk ikut memberikan kontribusinya. Nah dan karena itu saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah jangan sampai persatuan, kesatuan, kebersamaan yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang sebagai modal dasar kita membangun itu malah justru itu terpecah. Nah karena itu persatuan adalah modal utama kita untuk bagaimana menyongsong pembangunan ke depan. Baik, Bang Hensat, kalaupun semua bisa bersinergi dengan baik begitu ya sampai yang tadi Bang Hensat katakan seluruh pembantu presiden kemudian juga aparat ini bekerja dengan baik, apakah sebenarnya demokrasi yang kemudian akan diterapkan Pak Prabowo ini bisa dilakukan di sistem politik Indonesia yang saat ini kita jalani atau kita miliki? Ya, Pak Prabowo kan sudah tegaskan kemarin demokrasi kita itu adalah demokrasi yang mempersatukan. Itu yang disampaikan di sidang tahunan. So artinya memang selama itu untuk mempersatukan ya nggak masalah. Kritik itu juga diperlukan kan untuk pengawasan terhadap pemerintah gitu. Jangan kemudian diartikan kritik itu sebagai hal yang membahayakan. Podcastnya Abraham Samad kemarin kan juga dia dipanggil, dilaporkan gitu ya. Baru-baru ini Istana bilang, kalau kritik pakai data, jangan pakai perasaan. Nah ini orang lupa dirinya pernah jadi rakyat. Rakyat gak ada yang ngeritik pakai data. Rakyat itu kalau jerit dia pakai perasaan. Karena saat itulah yang dia rasakan. Masa kemudian dia lagi menjerit nih, makan atau beli sembako harganya mahal. Waduh saya mesti cek dulu toko sebelah berapa. Gak bisa. Pada saat dia teriak, dia menjerit ya itulah suara rakyat. Jadi jangan kemudian laganya udah kayak jagoan gitu kan. Ini kalau kritik pakai data dong, nggak bisa. Rakyat itu kalau menjerit ya menjerit. Artinya memang ada hal, please lah negara tolong perhatikan saya, kayak gitu kan. Jadi hal itu loh yang menurut saya perlu jajaran di bawah Pak Prabowo itu mengerti betul apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat sidang tahunan kemarin. Jadi jangan kemudian diwajibkan untuk rakyat memahami, tapi aparat juga harus memahami, jajaran di bawahnya juga harus memahami apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu. Karena semuanya nggak ada Pak. Di Indonesia ini pasti rakyatnya semuanya pengen makmur kok, pengen sejahtera. Sekarang ada di pundak siapa beban itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah tulis di Paradok Indonesia, negara Indonesia ini kaya tapi penduduknya banyak miskin, kan kita memahami itu. Gimana tuh program-programnya? Ya udah ada MBG, ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih dan lain-lain. MBG misalnya, ini kan menelan biaya banyak betul. Kalau misalnya ada masukan ya kasih masukan aja aparatnya kepada Pak Prabowo kan. Pak, ini gimana kalau kita konsentrasi ke daerah pinggiran dulu Pak, yang kota-kota besar kayak Indonesia, kayak Jakarta, kayak Bandung, kayak Surabaya mungkin nanti dulu nih pinggiran dulu nih gitu biar APBN-nya kesana dulu deh, gitu kira-kira gitulah Tiara. Oke, baik. Pertanyaannya dalam 5 tahun ke depan apa sebenarnya indikator ketika demokrasi kita berjalan dengan baik begitu? Tapi nanti boleh dijawab Pak Ferry usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa saya akan langsung ke Pak Ferry. Pak Ferry, meskipun kita optimistis ya pastinya dengan apa yang akan dilakukan ke depannya, kemudian juga demokrasi yang akan dibangun oleh Pak Prabowo, tapi setidaknya kalau dalam 5 tahun ke depan kita ingin tahu nantinya
berhasil atau tidaknya, atau seperti apa juga hasilnya? Indikatornya seperti apa sih? Menurut saya tadi, kalau sekarang dalam 10 bulan Presiden Prabowo berhasil merangkul, mengajarkan, memberi teladan bahwa beliau selalu menghormati presiden-presiden sebelumnya, menghormati jasa-jasa orang. Itu kita semua diajarin, bukan hanya Gerindra lagi, tapi sekarang kata beliau udah jadi presiden, beliau ajarkan itu. Dan menurut saya memang suasana yang terbangun bisa kita lihat kemarin di istana, di beberapa acara-acara, terbangun suasana kebersamaan itu. Dan menurut saya ini juga satu prestasi yang 10 bulan ini udah kelihatan. Kemudian yang lain adalah kalau indikatornya menurut saya Pak Prabowo berhasil membawa program-program yang langsung kepada rakyat. Tadi program makan bergizi meskipun tetap perlu ada penyempurnaan tentang skema-skemanya supaya sampai kepada tujuannya Presiden untuk mengatasi masalah masyarakat yang stunting atau malnutrisi. Kemudian juga ada penyediaan sekolah rakyat, perumahan rakyat dengan berbagai kekurangannya. Terus kemudian pembentukan yang lebih penting lagi adalah pembentukan 80.000 koperasi desa itu sangat, menurut pendapat kami, sangat ideologis. Di luar program-program lain yang ada di pemerintahan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu akan bisa dinilai. Pasti kalau dilihat lebih banyak yang berhasilnya itu udah bagus, tapi kalau ada 1-2 yang kurang berhasil, KPI-nya, Key Performance Indicator-nya itu kan perlu nanti akan dievaluasi. Tapi yang terpenting membawa masalah ini ke arah yang benar saja menurut pendapat saya adalah keinginan dari cita-citanya pendiri Republik, tokoh-tokoh bangsa yang termuat dalam konstitusi kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi yang tadinya agak ketinggalan sekarang dibangunkan kembali. Desa yang masih angka kemiskinannya tinggi, masih banyak masalah-masalah keterbelakangan, kebodohan, sekarang menjadi fokus utama Pak Prabowo. Menurut saya sih ini arahnya sudah benar, dan arus utamanya ini ingin dibawa oleh kepemimpinan beliau di pemerintahan ini, dan kita lihat hasilnya. Saya yakin koperasi desa 4 bulan kelar pembentukannya. Ini sekarang masuk tahap operasionalnya. MBG sudah mulai jalan, tinggal dipercepat dan kemudian didesentralisasikan ke daerah-daerah. Kemudian yang lain-lainnya gitu. Saya itu menurut saya kalau ini tahun demi tahun dikerjakan, menurut saya dalam waktu kurang dari 5 tahun, beberapa contoh misalkan Presiden Xi Jinping mengatasi masalah kemiskinan dalam periode 5 tahun kepemimpinannya, itu sama seperti yang sekarang dirintis oleh Pak Prabowo. Beresin data desa, beresin beberapa masalah-masalah kunci dan yang mendasar, sekarang udah diselesaikan. Dan ini menjadi start yang bagus untuk mengatasi berbagai masalah yang sebelumnya relatif belum pernah dipecahkan. Tidak terjamah begitu ya. Baik, Bang Saleh, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat begitu ya. Tapi apa aksi konkret yang kemudian ini bisa dilakukan dalam pemerintahan kali ini setidaknya untuk mengembalikan apa hak-hak rakyat yang kemudian ini seharusnya mereka dapatkan begitu, Bang. Jadi jangan sampai rakyat ini justru dirugikan dengan adanya mungkin implementasi ataupun juga bisa dikatakan program-program yang setidaknya tidak menyentuh sampai ke akar rumput. Ya, jadi kalau kami di Partai Amanat Nasional, karena kami memang adalah bagian dari pemerintahan ini yang tidak terpisahkan sama sekali. Karena itu Ketua Umum kami Zulkifli Hasan selalu melakukan rapat-rapat evaluasi kerja-kerja kabinet dan juga parlemen. Di dalam rapat-rapat itu Pak Zulkifli Hasan itu selalu mengatakan, sekarang kita ini bukan lagi era kita mencari kritik dan menyalah-nyalahkan, tapi kita sudah lihat bahwa Prabowo ini sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya perbaikan di seluruh sektor kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, karena itu tidak ada alasan bagi Partai Amanat Nasional untuk tidak membantu, mendukung, menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo mulai dari pusat
sampai ke daerah-daerah. Nah karena itu tentu kita akan mengeluarkan seluruh energi kita, energi positif yang ada untuk membantu bagaimana supaya Pak Prabowo ini sukses. Itu dulu satu. Yang kedua, tentu kita juga mengapresiasi ya, keterbukaan yang diberikan oleh Pak Prabowo dalam seluruh sektor kehidupan demokrasi kita. Nah karena itu ini harus kita manfaatkan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini bekerja sungguh-sungguh dan karena itu ada efek elektoral. Katakan seperti itu bagi mereka-mereka yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Saatnya lah sekarang ini rakyat lihat nih, oh kira-kira pemerintahan ini partai-partai mana saja yang betul sungguh-sungguh memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Nah karena itulah maka kami tentu tidak akan melihat-lihat ini sebetulnya manfaatnya untuk partai apa dulu, enggak. Yang kita lihat sekarang menurut Zulkifli Hasan adalah seluruh program yang kita kerjakan itu berikan yang terbaik untuk rakyat. Nanti rakyat akan ikut memilih dan kita akan ajari masyarakat untuk berdemokrasi secara rasional. Dan karena itu nanti mereka pada saat pemilu akan lihat secara rasional sebetulnya partai-partai ini ke depan seperti apa yang terbaik dalam rangka membangun Indonesia. Kemudian yang ketiga, menurut saya Pak Prabowo ini kan sebetulnya ukurannya untuk melihat keberhasilan dia itu bukan sekarang menurut saya. Kita akan lihat bukan 5 tahun ke depan ini, tapi bisa jadi nanti periode kedua, katakan seperti itu, kalau andai kata diberi misalnya amanah lagi gitu, itu menjadi fundamental untuk bangsa Indonesia. Sebab tahun 2045 kita akan diuji sebetulnya sejauh mana bangsa ini bisa mengatasi problem kita yang sekarang itu akut dan masih ada. Dan itu diakui oleh kita, semua nggak usah dipaparkan. Dan itu harus bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo. Nah karena itu periode beliau yang 10 tahun ini kita harapkan bisa, bukan 10 tahun ya, artinya 5 tahun dan ditambah 5 tahun kalau nanti dikasih rezeki lagi gitu ya. Ini akan menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia. Baik. Bukan untuk Prabowo sendiri secara pribadi, tapi untuk bangsa Indonesia. Nah di situ nanti akan kita lihat ukuran dan ujiannya seperti apa. Dan saya dan Hakul yakin, karena saya lihat kesungguhan Pak Prabowo dalam memimpin kabinetnya, dan tidak terpengaruh misalnya dari bisikan-bisikan dari luar, yang menurut dia adalah quote and quote mengganggu konsentrasi. Nah ini insya Allah Pak Prabowo saya yakin dan aku yakin akan berhasil. Saya mungkin ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Apa yang dalam tanda kutip bisa menjadi polisi dari kebijakan ini semua ya? Dari apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita? Apakah ini nanti akan bisa sampai dan juga menguntungkan rakyat? Dan mungkin tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ferry juga ya, untuk mengimplementasikan adanya demokrasi ekonomi yang selama ini mungkin kurang terjamah begitu. Kalau indeks demokrasi kan variabelnya 3 ya. Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Nah itu indikatornya nanti ada lagi tuh, dimensinya ada lagi. Nah kalau dari indeks itu, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo per hari ini sih sudah baik ya. Hanya memang terobosan-terobosan terhadap bagaimana DPD dan DPR menerima aspirasi itu diperlukan. Tapi kalau tadi ditanyakan kira-kira siapa yang bisa mengawasi, saya kembali lagi ke 3 elemen yang saya sebutkan tadi. Ada media massa, masyarakat sipil, dan akademisi, mahasiswa. Nah, 3 kelompok ini menurut saya yang terbaik yang saat ini bisa melakukan itu. Hanya saja memang optimisme terhadap Pak Prabowo kan tinggi sekali. Dari pidato yang disampaikan di sidang umum kemarin itu sudah luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, walaupun 299 hari itu dia sebut tuh. Nah tinggal kan meneruskan di hari-hari sampai 2029 nantinya apa. Sejak awal kalau kita baca Paradoks Indonesia itu sudah terlihat bagaimana Pak Prabowo memandang negara ini dan bagaimana dia ingin melakukan perubahan-perubahan. Kemiskinan menurut dia ya itu. Rakyat nggak bisa makan, rakyat nggak bisa sekolah, rakyat kesehatannya perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, ekonominya melalui koperasi. Nah itulah. Tapi sebetulnya ada pekerjaan rumah yang besar hari ini, bagaimana negara menangani kelas menengah. Karena kalau kita bagi kelas kaya, menengah, dan miskin, kaya bisa ngurus dirinya sendiri. Bahkan sudah ada prediksi bahwa kelas menengah ini akan downgrade begitu ya Bang ya? Nah itu dia. Yang kaya bisa ngurus dirinya sendiri. Yang miskin, ini udah diurus sama negara. MBG, Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat. Gimana yang kelas menengah ini? Yang harus menghadapi tekanan politik yang luar biasa atau tekanan ekonomi yang luar biasa. Ada PHK, barang-barang mahal, dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya yang sedang diusahakan oleh Pak Prabowo, ya kita tunggu bagaimana mewujudkannya. Tapi kelas menengah ini harus diperhatikan. Pak Prabowo mengatakan ada 2 yang menjadi
hal yang dilakukan di ekonomi. Yang pertama adalah Danantara dan yang kedua adalah APBN. Nanti kita lihat juga bagaimana kelas menengah ini bisa juga berdaya di pemerintah Pak Prabowo, jangan sampai dilupakan gitu. Karena ada media massa yang nulis nih bahwa kelas menengah kita ini mengalami pertumbuhan yang menyakitkan, kira-kira gitulah. Naik itu yang harus di-highlight begitu ya. Tapi kehidupannya lebih tough. Baik, silakan ditanggapi Pak Ferry. Jadi dengan asumsi bahwa desa menjadi prioritas, akan tercipta pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Desa itu relatif tidak ada pendapatan asli desanya, Mas Henry. Nah, dengan instrumen berbagai kegiatan program yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk juga membentuk koperasi di hampir 10 desa, nanti harapannya ada pertumbuhan ekonomi dan itu akan memicu permintaan domestik yang juga tinggi, yang akan nanti secara nasional pertumbuhan ekonominya keangkat justru karena itu. Kalau kemarin ini dengan segala hormat pertumbuhan ekonominya itu didorong oleh kekayaan orang-orang kaya. Iya, hanya sebagian segelintir masyarakat. Di lapisan tertentu ya. Ke kalangan kelas menengah, tapi relatif kita agak kurang memperhatikan itu. Jadi sekarang Pak Prabowo ingin mengajarkan pada kita bahwa sekarang waktunya kita berempati dengan rakyat, dengan semua, dan rakyat kebanyakan adalah mereka yang masyarakat yang tinggal di pedesaan. Nah, harapannya nanti kalau udah tunggu setahun, Mas Henry, saya rasa nanti kalangan kelas menengah itu akan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dipicu, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang di desa-desa. Lapisan masyarakat begitu ya? Yang gede-gede diambil sebagiannya untuk tahu diri bahwa ini ada masyarakat yang jadi harus lebih adil begitu ya, Pak Saya rasa inilah demokrasi Pancasila soal itu yang kita harapkan mewujudkan sama-sama. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tentu kita akan mendukung apapun yang kemudian ini bisa dirasakan dan juga menjadi berpihak kepada rakyat begitu ya. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perspektifnya Pak Ferry, Bang Saleh dan juga Bang Hensat. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda bersama dengan rekan saya Windy Wellington ya. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan perbincangan mengenai maraknya kenaikan dari tarif pajak PBB P2 di sejumlah daerah yang juga menjadi sorotan. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, pertandingan sepak bola antar kampung di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam peringatan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia berujung tawuran. 1 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Kerusuhan antar kampung Peteuy dengan kampung Parung Sapi tidak terelakkan pada Minggu malam. Akses jalan raya Jasingal menjadi lumpuh karena sejumlah massa dari kedua kampung tersebut saling serang. Warga yang terlibat tawuran terlihat membawa sejumlah senjata tajam. Kejadian bermula saat kedua kampung yang bertikai bertemu di laga final. Salah satu kampung yang kalah menyerang kampung pemenang hingga melukai salah satu rombongan tim. Tindakan tersebut ternyata masih berlanjut hingga malam. Salah seorang warga diserang dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Saat ini terpantau di lokasi kejadian, kerusuhan sejumlah aparat gabungan dari TNI, Polri tengah berjaga di lokasi bentrokan antar kedua massa tersebut. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan rumah kos-kosan di Jalan Sungai Tebas, Teras, Gang Sempurna, Kota Dumai, Riau. Api yang menjalar begitu cepat melahap seluruh bangunan di lantai atas kos-kosan dan satu bangunan rumah pemilik kos. Tim pemadam kebakaran Kota Dumai menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran guna menjinakkan api yang terus menjalar. Api pun baru berhasil dipadamkan selama kurang lebih 1 jam setelah petugas berjibaku di lokasi. Dalam peristiwa ini, 2 orang penghuni kos mengalami luka ringan akibat terkena api dan telah mendapat pertolongan medis. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Tidak ada korban jiwa. Dalam peristiwa ini, pihak kepolisian bersama tim terkait pun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, kenaikan pajak di sejumlah daerah membuat masyarakat mengeluhkan bagaimana pemerintah dapat memastikan kepala daerah merevisi kebijakan yang berpotensi menyusahkan rakyat. Kenaikan pajak di Kabupaten Pati sebanyak 250% berakhir dengan penolakan. Namun ternyata kenaikan pajak di daerah tidak hanya di Pati. Sejumlah daerah seakan berlomba menarik pajak dari masyarakat sebagai upaya menggenjot pemasukan asli daerah. Seperti di Cirebon, Jawa Barat yang menaikkan pajak hingga 1000% meski kemudian dibatalkan Gubernur Jawa Barat. Atau di Kabupaten Semarang dan juga Jombang yang menaikkan PBB hingga 400%. Sementara di Bone kenaikan bervariasi dari 65 hingga 300%. Situasi ini tentu menjadi perhatian pemerintah pusat yang terus mengingatkan kepala daerah untuk mempertimbangkan kemampuan dan situasi masyarakatnya sebelum menetapkan kebijakan pajak. Lalu, langkah apa yang akan digunakan untuk membendung kebijakan mengejutkan para kepala daerah ini? Kebijakan sejumlah kepala daerah yang menaikkan tarif PBB P2 tentunya menyusahkan rakyat. Namun untuk mengetahui bagaimana sebenarnya latar belakang dari kebijakan tersebut, kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya sudah ada Doni Kolit yang merupakan pakar kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Doni. Selamat malam. Terima kasih waktunya bersama kami. Terima kasih. Dan juga sudah terhubung bersama kami Ahmad Doli Kurnia selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Bang Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, langsung saja kami ingin mengetahui tanggapan dari DPR. Karena kita ketahui bersama bahwa kebijakan yang diterapkan di sejumlah daerah tentang kenaikan pajak ini menyusahkan rakyat, Bang. Ya, ini simptom ya, fenomena gejala gunung es Pati ini dan beberapa daerah akhirnya muncul. Nah, sebetulnya penyebabnya ada beberapa level persoalan. Pertama, di hulunya memang kita punya problem tentang soal kapasitas fiskal atau kapasitas ekonomi di daerah kita ya. Kita mengetahui bahwa sebagian besar APBD di daerah-daerah itu ya itu berasal dari PAD yang cuma sekitar 20-30%. Jadi sisanya memang berharap dari dana transfer pusat gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya dan itu kemudian diperparah lagi dengan ada sistem atau mekanisme yang terbatas, minim terhadap pengawasan ya dan evaluasi dana transfer pusat itu, sehingga kadang-kadang naiknya DAU, DAK gitu atau DBH gitu ya, itu tidak punya ukuran atau standar-standar yang jelas. Karena memang misalnya di DPR juga tidak ada komisi yang secara spesifik untuk melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap dana transfer pusat itu. Makanya ke depan harus difikirkan itu sebetulnya konsep tentang hubungan keuangan pusat daerah ya. Dan termasuk nanti penataan daerah, terus kemudian soal bagaimana nanti daerah-daerah itu perlu ada pemekaran atau penyatuan atau bagaimana konsep pemberdayaan potensi daerah dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, masalahnya adalah soal leadership. Ya, leadership ini yang pertama adalah soal kemampuan punya daya inovasi dan kreativitas. Nah, sebetulnya kepala-kepala daerah kita itu berharap ya menjadi entrepreneur, leadership ya gitu ya, yang mereka juga punya kemampuan untuk bisa melihat peluang-peluang untuk meningkatkan kapasitas fiskal atau kapasitas ekonomi daerah mereka. Tidak melulu kemudian kalau ada masalah itu dibebankan ke rakyat, gitu ya.
pajak bukan tidak boleh gitu loh, tetapi juga ya harus ada upaya lain dulu lah sebelum kita membebankan itu semua ke rakyat, kira-kira gitu. Iya. Nah, persoalan leadership yang kedua, terutama di Pati ini adalah soal komunikasi politik, ya. Nah, daerah-daerah lain kan reaksinya tidak sebesar di Pati. Iya. Nah, yang membuat itu kan ketika bupati Patinya itu menantang masyarakat kan, menantang rakyat gitu loh. Nah, kalau silakan saja kalau mau protes, nggak ada masalah, saya hadapin aja. Nah, sekarang kelimpungan, datang 100.000 orang. Nah, sampailah pada akhirnya masyarakat sudah tidak percaya lagi dan mereka meminta supaya bupatinya mundur. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi proses di DPRD. Iya. Nah, jadi ini yang, nah oleh karena itu saya merekomendasikan supaya pemerintah pusat segera yang mengambil alih ya masalah ini. Ada pembicaraan. Nah, saya juga sedang mendorong besok kan kami sudah mulai rapat di Komisi 2 ya. Iya. Supaya pimpinan mengagendakan rapat dengan Menteri Dalam Negeri membahas soal ini. Ya, Karena kalau nggak nanti meluas kemana-mana ini. Ya, Bang Doli. Pembahasan soal ini memang sangat penting karena kita ketahui tidak hanya di Pati, sejumlah daerah lainnya juga menaikkan tarif PBB-nya dan juga ini mendapatkan reaksi keras dari warganya. Mas Doni, kita ingin mengetahui apakah kebijakan dari kenaikan tarif PBB P2 ini merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan PAD ini ataukah ada alternatif lainnya yang sesungguhnya ini bisa dicari dari kepala daerah? Ya, pertama-tama mungkin kita perlu melihat kembali ya maksud dari kenaikan tarif PBB karena sebenarnya kalau untuk tarifnya sendiri apa yang bisa dikenakan oleh pemerintah daerah itu sudah diatur ya tarif pajaknya. Hanya mungkin sebagian daerah itu mengalami kenaikan PBB karena ada revaluasi terhadap NJOP ya. Jadi nilai NJOP-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga pada akhirnya pajak yang dibebankan juga naik. Nah, tentu saja ini memberatkan dan sebenarnya memang ada sumber-sumber lain ya. Yang pertama tentu saja alternatifnya selain pajak ada restribusi dan yang masih sangat rendah sebenarnya adalah bagaimana hasil usaha pemerintah daerah melalui BUMD dan lain sebagainya. Nah, ini yang porsinya masih sangat kecil, masih di bawah 5% ya, sekitar 3 sampai 4%. Jadi sebenarnya memang perlu ada alternatif strategi dalam peningkatan PAD. Nah, hanya memang proses memperoleh ya dana dari menaikkan pajak ini lebih instan ya. Nah, tadi ya ketika revaluasi NJOP ya langsung tuh naik ya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat ya. Sebenarnya ada beberapa indikasi juga ya upaya dari pemerintah daerah ya beberapa untuk menaikkan PAD-nya dari pajak ya. Misalnya kita dengar berita mengenai pajak obscen ya untuk kendaraan bermotor beberapa daerah itu dikenakan. Terus kemudian juga ada upaya untuk pemutihan pajak ya PPKB gitu ya. Itu sebenarnya kan untuk menarik ya masyarakat yang selama ini belum membayar pajak ya, belum terdaftar mungkin motornya artinya sudah terdaftar tapi dia tidak membayar pajak. Nah, ketika ada pemutihan diharapkan masuk banyak nih ya pendapatan dari situ. Jadi memang karena sifatnya instan tentu saja ini yang paling banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Iya. Dan ini pun juga menjadi hal yang mungkin diambil apalagi sekarang ini tengah dalam gelombang efisiensi. Bang Doli, kami juga ingin menekankan kembali dengan pemerintah dari kepala daerah kami memahami bahwa ini adalah solusi yang salah satunya dapat diambil. Tapi kita juga harus pahami dari masyarakat sendiri. Dengan adanya kenaikan ini di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, bagaimana mereka harus menanggapi dengan adanya kenaikan pajak yang lagi-lagi dibebankan kepada mereka, Bang Doli? Nah itu justru itu yang jadi problem. Karena begini, saya sering mengatakan ya kita ini kan yang diangkat oleh negara ya menjadi pejabat publik mulai dari anggota DPR, presiden, kemudian kepala-kepala daerah itu kan waktu kemarin kita mau jadi itu semua kan berharap dukungan rakyat, berupaya mendekati rakyat. Gitu.
Nah, tentu setelah jadi harusnya memang yang pertama kali dengar adalah rakyatnya juga, gitu loh. Karena kita tuh jadi dari mereka gitu. Nah, ada mekanisme yang sebetulnya loncat kemarin itu dari yang diambil oleh bupati saja ya kasusnya ya kan. Misalnya ya harusnya bupati ini ketika ingin mengambil keputusan kenaikan ya itu bisa melibatkan DPRD ya. Bahkan kalau DPRD setuju itu lebih kuat jadi peraturan daerah. Nah, sehingga kalau misalnya DPRD dilibatkan pasti itu juga secara tidak langsung melibatkan rakyat. Tentu pada saat sebelum pengambilan keputusan DPRD kan akan ada hearing, menerima masukan, ada uji publik dan segala macam. Nah, sehingga kita bisa memetakan apa sebetulnya pandangan, pendapat dan tanggapan dari rakyat. Nah, kalau kemudian rakyatnya pada saat mengatakan tidak mau keberatan, ya tentu harusnya DPRD menyampaikan kepada bupati dan bupati menangguhkan karena rakyat tidak setuju gitu. Nah, ini kan waktu itu tidak ya langsung ujuk-ujuk terbitkan itu, terus kemudian dapat reaksi masyarakat ditantang balik, kemudian disampaikan juga oleh provinsi. Gubernur minta waktu itu juga ditinjau ulang sampai ke pemerintah pusat. Bahkan setahu saya Pak Prabowo sebagai presiden sudah mengatakan itu tolong dibatalkan, tapi kan diteruskan gitu. Nah, makanya rakyatnya marah. Jadi menurut saya ya sekarang kalau rakyat udah marah gini kan udah susah nih kita ini. Nah, sudah masuk ke wilayah politik. Nah, oleh karena itu ya sudah ini dijalankan saja prosesnya. Ya tentu saya kira sudah diputuskan untuk dibatalkan kan, tapi di pelajaran buat kita semua gitu. Iya. Dengan keputusan untuk dibatalkan ini, lantas pertanyaannya kemudian apakah ini menguntungkan atau justru malah ada hal-hal lain yang nantinya menjadi alternatif yang justru kembali menyusahkan rakyat. Nanti kita akan membahasnya kembali pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali. Kita lanjutkan dialog kami, Mas Doni. Kita ketahui bahwa sejumlah daerah ini sudah mulai membatalkan dengan kenaikan tarif dari PBB ini. Tapi kita ketahui bersama juga beberapa daerah juga tidak bisa memanfaatkan sektor pariwisata atau sektor-sektor lainnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah menguntungkan atau justru ini semakin mempersulit daerah itu sendiri? Ya, memang sebenarnya salah satu sumber pajak yang bisa ditarik pemerintah daerah adalah pajak untuk hotel dan juga beberapa tempat hiburan. Ya, nah tentu saja kalau sektor pariwisatanya melemah, ya apa yang bisa diperoleh pemerintah daerah dari sektor-sektor tersebut menurun. Ya, apalagi kan kita juga ketahui bersama, ya di tahun ini ada efisiensi di mana penggunaan ya untuk kegiatan-kegiatan yang memang biasanya ya digunakan untuk ke hotel dan lain sebagainya itu mengalami penurunan. Jadi ini perlu perencanaan matang nih dari para pemerintah daerah untuk mengganti sumber-sumber pendapatan ini. Dan kalau kita dengarkan juga ya tadi disampaikan bahwa pemerintah daerah itu sangat mengandalkan transfer ke daerah ya, TKD itu besarnya sekitar 60 sampai 65% dari anggaran yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Nah, bayangkan kalau nanti di tahun 2026 itu ada penurunan TKD ya dari pemerintah pusat. Itu sekarang tadinya sekitar 900 triliun jadi 650 triliun. Nah, jadi yang tadinya 60% sumber dari transfer ke daerah tadi, nah sekarang berkurang jadi 45%. Jadi ada gap 15% yang harus diisi oleh pemerintah daerah. Jadi saya pikir hari ini ataupun saat inilah pemerintah daerah perlu mulai nih mengeksersis nih bagaimana nih mengganti ya pendapatan yang hilang yang tadinya bisa dia peroleh. Nah ini sebagai bentuk warning ya bagi pemerintah daerah bahwa menaikkan pajak ya dengan tiba-tiba itu bukan opsi yang baik gitu ya, karena bisa saja masyarakat menentang dan pada akhirnya malah banyak yang tidak mau membayar pajak gitu karena merasa terlalu besar ya, ataupun kalau mau tidak mampu.
Iya. Baik, Bang Doli, juga kami ingin tanyakan, tadi juga Anda sempat menyatakan bahwa akan ada pertemuan dan juga rapat dengan Mendagri. Apakah dalam rapat tersebut kenaikan tarif PBB ini menjadi salah satu topik yang nantinya akan dibahas untuk mencari solusinya, Bang Doli? Iya, justru pertemuan itu karena dipicu oleh situasi yang sekarang ini semakin meluas ya soal kebijakan kenaikan pajak ini gitu. Nah sebetulnya di masa sidang yang kemarin kami sudah membahas soal dana transfer daerah ini dan sudah ada panitia kerjanya ya. Nah jadi sebetulnya kasus yang sekarang muncul ini memperkuat bahwa nanti panja itu kan terus bisa kita lanjutkan dan pembicaranya sudah mulai harus lebih serius, bukan hanya sekedar mengantisipasi soal apa yang terjadi di beberapa daerah termasuk Pati dalam waktu dekat, tetapi juga kita sudah harus bicara tentang penyelesaiannya tadi mulai dari di hulu. Ya bagaimana kita bisa membantu supaya daerah-daerah ini punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal atau kapasitas ekonomi di daerahnya. Sehingga nanti kalau misalnya betul tadi tahun 2026 itu dana transfer pusat itu sudah akan dikurangi, tentu itu akan menuntut ya kepala-kepala daerah tadi harus lebih kreatif, harus lebih inovatif untuk menyusun itu. Yang sebetulnya ya kita lihat dari Bang Doli, maaf, bisa diulang lagi Bang Doli? Bang Doli, mohon maaf tadi audionya sempat terputus, bisa diulang kembali? Itu kan bagus-bagus semua. Baik, Ya, sambil kita memperbaiki komunikasi, kita ke Mas Doli dulu. Jadi kalau kita bisa dengar? Iya silakan, Halo? sudah lebih jelas. Iya silakan Bang Doli. Baik. Kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kita ke Mas Dodi. Mas Dodi tadi sudah disampaikan bahwa akan ada tindakan dari DPR dengan adanya rapat dan juga berkomunikasi dengan Mendagri. Namun kita juga ingin mengetahui solusi apa yang sesungguhnya menjadi alternatif yang paling baik dengan adanya beberapa daerah yang tadi juga disebutkan bahwa tidak bisa memanfaatkan beberapa sektor dengan adanya efisiensi ini. Namun kita juga harus mengetahui bahwa kekhawatiran dari masyarakat ini juga menjadi salah satu perihal yang menjadi fokus utama. Bagaimana? Ya, mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah tentu saja melihat kembali ya item-item belanja yang selama ini ada ya di setiap daerah. Karena tadi sebenarnya pengurangan anggaran transfer ke daerah itu dialihkan ke program-program pusat yang sebenarnya juga menyasar masyarakat di seluruh Indonesia ya di daerah-daerah. Nah mungkin yang sifatnya bantuan ya agar tidak redundant gitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, nah itu bisa dikaji ya. Jadi yang selama ini diberikan double ya bisa dilihat apakah memang masih perlu ya ada yang dibantu oleh pusat, ada juga yang dibantu oleh daerah. Jadi sinkronisasi dari apa yang sudah dilakukan atau kebijakan di pemerintah pusat ya dengan pemerintah daerah. Nah yang kedua ini juga sifatnya lebih ke jangka menengah dan jangka panjang ya. Ya kalau ingin kita memperoleh tambahan pendapatan dari pajak, retribusi dan lain sebagainya ya mau tidak mau kita harus memperbesar kue ekonominya karena dari aktivitas itulah ya kita bisa memperoleh sumber-sumber tadi. Nah ini yang jadi isu nih ya tadi dituntut kreativitas pemerintah daerah untuk bisa meng-create aktivitas-aktivitas ekonomi yang memang sesuai dengan daerah. Baik, terima kasih Mas Dodi dan juga terima kasih Bang Doli sudah memberikan informasinya. Kita harapkan juga bahwa ada solusi yang terbaik agar masyarakat ini tidak segera terselesaikan permasalahannya dan tidak selalu menjadi pihak yang juga terbebani. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Dodi waktunya bersama kami. Sehat selalu. Dan pemirsa, informasi dan perbincangan kami tadi sekaligus menutup perbincangan dan juga program Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.